Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aziz Rahman dengan NIM 444230104. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis vitamin A metode spektrofotometri. Yang pertama itu ada pengertian vitamin A. Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang berbentuk kristal, alkohol berwarna kuning, dan larut lemak atau berlarut lemak. Dalam makanan, vitamin A bisa terdapat sebagai ester retinil yang terikat pada asam lemak rantai panjang. Dalam tubuh, vitamin A berfungsi dalam beberapa bentuk kimia aktif, yaitu retinol atau retinaldehida, dan asam retinoat atau berbentuk asam. Rumus kimia vitamin A sendiri adalah C2OH30O dengan struktur yang terdiri dari cincin B ionon di samping polina dan gugus ujung polar. Vitamin A berperan penting dalam penglihatan, pertumbuhan, dan regulasi gen, serta dapat diperoleh dari sumber hewani dalam bentuk retinol dari sumber nabati seperti karotenoid yang dapat diubah menjadi retinol. Selanjutnya, itu ada urgensi analisis vitamin A. Mengapa analisis vitamin A penting untuk dilakukan? Terdapat beberapa kepentingan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, itu adalah mengetahui kandungan gizi pangan, mencegah dan mengatasi kekurangan vitamin A, menjaga kualitas dan keamanan pangan, serta penentuan status gizi individu atau populasi. Selanjutnya, terdapat beberapa metode analisis vitamin A. Yang pertama, ada spektrofotometri, UV vis, kromatografi lapis tipis, serta titrasi asam basa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis vitamin A dengan metode spektrofotometri. Prinsip analisis ini sendiri itu mengukur jumlah cahaya yang diserap oleh larutan sampel yang mengandung vitamin A pada panjang gelombang tertentu. Kemudian menghitung kadarnya berdasarkan hubungan antar absorbansi, yaitu serapan cahaya dan konsentrasi standar vitamin A. Terdapat beberapa alat yang digunakan. Yang pertama ada spektrofotometri, metode VVS, Covet, Raca Analitik, Abu Erlenmeyer, tabung reaksi, pipet, gelas ukur, dan juga evaporator. Selanjutnya, bahan-bahan yang digunakan yaitu ada ekstrak beta karoten, beberapa jenis sampel vitamin A, dan beberapa jenis pelarut nonpolar. Terdapat beberapa tahap analisis dalam menganalisis vitamin A dengan metode spektrofotometri. Yang pertama itu ada preparasi sampel, lalu penyiapan larutan baku, dan yang terakhir pengukuran kadar vitamin A. Preparasi sampel dimulai dengan menimbang 0,5 gram sampel yang telah dihaluskan dan mengekstraksinya dengan aseton hingga volume mencapai 25 mili dengan tujuan untuk mengekstrak senyawa vitamin A serta provitamin seperti beta karoten secara efisien dari bahan sampel. Aseton dipilih karena memiliki popularitas yang cukup tinggi sehingga dapat menarik senyawa polar dan semi polar, termasuk vitamin A dan karotenoid, serta mudah menguap sehingga memudahkan proses pemisahan dan pemurnian setelah ekstraksi. Selanjutnya, aseton kemudian diekstrak di evaporator untuk memisahkan aseton dengan vitamin A yang telah terekstraksi dengan cara menguatkan pelarut aseton dan ekstrak tersebut. Lalu ditambahkan KOH 15% sebanyak 5 mili yang berfungsi untuk proses saponifikasi, yaitu reaksi hidrolisis ester
yang merupakan ekstraretinol yang merupakan bentuk vitamin A terstratifikasi dalam sampel menjadi retinol atau alkohol bebas dan asam lemak bebas. Selanjutnya, larutan aseton dan heksana diekstraksi dengan perbandingan 2:1 dengan lakukan pengocokan kelar secara berulang yang berfungsi untuk memurnikan dan memekatkan ekstraksi vitamin A dan memisahkan pengotor. Sampai setelah itu, volume ekstrak ditetapkan. Selanjutnya nih, dalam tahapan pembuatan larutan standar. Tahap kedua itu adalah penentuan larutan baku beta karoten 100 mg per mili dengan membuat standar beta karoten, yaitu 1000, 100, dan 10 mg per liter dengan menggunakan aseton, enaksana, dan petroleum benzena untuk mendapatkan kurva standar. Cara untuk pematangan larutan standar sendiri itu dengan memipet beberapa mili ekstrak vitamin A yang telah diekstrak pada tahap sebelumnya ke dalam tabung reaksi dan menambahkan beberapa jenis parut seperti aseton, enaksana, dan benzena petroleum. Selanjutnya itu ada proses pengukuran vitamin A. Proses pengukuran vitamin A itu dengan mengoptimalkan spektrofotometer dengan mengukur 8 sampel pada panjang gelombang 450 nanometer dan melakukan pengenceran jika konsentrasi sampel lebih besar dari konsentrasi larutan kinerja tertinggi. Pengukuran panjang gelombang menggunakan 450 nanometer karena merupakan panjang gelombang serapan maksimum dari beta karoten dan beberapa turunan vitamin A lainnya. Dan juga beta karoten sebagai provitamin A memiliki warna kuning orange sehingga lebih optimal untuk mengukur dalam panjang gelombang 450 nanometer. Setelah mengetahui absorbansinya, vitamin A diukur dengan menggunakan rumus berikut. Selanjutnya itu terdapat beberapa keunggulan dari menulis vitamin A dengan metode spektrofotometer. Yang pertama itu sederhana dan murah, cepat dan praktis, cocok untuk analisis rutin, dapat mengukur absorbansi pada panjang gelombang secara spesifik. Yang terakhir itu ada kekurangan dalam metode analisis spektrofotometri. Yang pertama yaitu akurasinya lebih rendah dibanding HPLC, stabilitas sampel yang kurang baik, dan tidak dapat membedakan retinol dan retinol ester. Berikut merupakan daftar pustaka atau referensi yang digunakan untuk mencari sumber dari materi yang telah saya beri. Sekian dari pemaparan materi yang telah saya berikan. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.